Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bahagia Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya sedang berada di area atau lahan pertanian bersama pemilik lahan sekaligus juga sebagai petani, dan beliau juga sekaligus sebagai PPL ini sebagai PPL atau pegawai pelaksana lapangan. Maksud kedatangan saya yang menjadi pertanyaan utama saya adalah karena selama saya melakukan beberapa kunjungan terkait dengan tanaman cabai di beberapa tempat, ya tentu tidak saya temukan seperti pertumbuhannya atau pertahanannya seperti ini. Dikarenakan oleh intensitas hujan sangat tinggi, mungkin itu juga salah satu penyebab utamanya. Tentu pasti di sini ada rahasia yang mungkin saya bisa atau kita sama-sama ketahui sehingga pertumbuhannya luar biasa seperti ini. Nah, kita langsung saja di sini. Terlebih dahulu kita akan memperkenalkan dengan pemilik lahan, dengan Bapak siapa dan kita sedang berada di mana untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihwan Yunus. Kebetulan bertani. Kita berada di wilayah kelompok Punik Jaya, Desa Lendang Nangka. Ya, jadi saat ini kita sedang berada di Punik Jaya, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Mas Bagi. Sebelum kita lebih jauh, ini Pak Ihwan. Panggilannya Pak Ihwan, ya? Coba tolong berikan dulu saya informasi terkait dengan apa rahasia secara umumnya dulu ini sampai bisa bertahan pohon cabenya seperti ini. Mungkin kalau kita berbicara masalah cabai, banyak masyarakat kita yang mengidentikan kesuksesan itu biasanya pas dengan harga panen, pas dengan harga yang tinggi. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, perlu barangkali saya titip informasi ke teman-teman petani. Jadi sebelum kita melakukan budidaya, terlebih dahulu barangkali kita harus mencari informasi. Cari informasi dengan mengunjungi UPT misalnya di unit pelaksana teknik pertanian, dengan berdiskusi dengan PPL, apa komoditi yang berpeluang untuk kita tanam. Nah, kemudian juga bisa mencari informasi ke pengusaha pembibitan sayur. Nah, dengan informasi-informasi itu kita bisa tahu apa komoditi yang berpeluang untuk kita tanam. Nah, kemudian berkenaan dengan budidaya, yang jarang sekali bapak-bapak petani kita menerapkan, yaitu penggunaan pupuk organik. Padahal itu sangat penting. Saya barangkali bukan rahasia sebenarnya, tapi hanya menjalankan teknis budidaya yang saya terima, yang saya pelajari, yaitu penerapan pupuk organik pada saat pengolahan lahan. Oh ya, berarti itu rahasia utamanya ya, sehingga pohon cabenya bisa bertahan seperti ini karena penggunaan pupuk organik pada saat pengolahan lahan ya. Ya, betul. Ya. Terus kita kembali lagi ke pertanyaan dasar dulu ya. Luas lahan Bapak ini berapa are atau hektar ini? 30 are saja. Oh, 30 are. Terus apa saja yang ditanamin ini? Oh ya. Untuk lahan yang 30 are saya tanam ada 5.000 cabai rawit merah cempaka. Kemudian ada 3.000 yang rawit hijau pelita. Pelita. Oh, berarti dua jenis ya? Dua jenis. Alhamdulillah kalau yang pelita kita sudah panen 2 kali, sudah dapat 1 kintalan. 1 kintal. Ya, dengan harga ya 29.000 kemarin. Kemudian insya Allah besok hari Selasa kita panen yang ketiga. Untuk yang rawit hijau. Untuk rawit hijau. Nah, sedangkan untuk cempaka ini sudah berbunga, sudah berbuah, tinggal menunggu panen. Kalau untuk cempaka baru umur 76 hari. 76 hari. Nah, kalau pelita baru 70 hari sampai hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke proses atau pengolahan lahan dari awal dulu ini. Apa yang Pak Iwan lakukan untuk proses pengolahan lahan? Kalau untuk pengolahan lahan, sebelum saya tanam, 1 bulan sebelumnya saya pengolah lahan dengan menggunakan traktor baja. Kemudian 3 minggu sebelum tanam itu pembuatan bedengan.
Jadi 3 1 minggu. ya, 3 minggu sebelum tanam saya buat pembuatan bedengan. Nah, kemudian kita biarkan 2 minggu sebelum tanam itu kita sebar pupuk organik. 2 minggu sebelum tanam. Ya. Berarti sebelum bedengan tersebut ditutupi dengan musa. Ya, Apa tujuan kita mendiamkan dulu? Kenapa kita tidak, atau Pak Iwan ketika selesai menggarap langsung pembuatan bedengan terus langsung penanaman? Apa tujuannya dengan sistem seperti yang Pak Iwan lakukan itu? pertama kan kita untuk sirkulasi udara supaya Sirkulasi. dia bagus, kemudian penyinaran matahari full sehingga yang tidak bagus lah di tanah itu bisa mati karena steril kan. Steril kan, berarti itu adalah proses sterilnya ya. Supaya tidak ada lagi hama atau penyakit yang di periode sebelumnya itu bisa nanti akan menjangkit tanaman yang baru. Berarti ada pengaruhnya ya kalau kita menanam, dalam artian begitu selesai pembajakan langsung buatan bedengan, langsung kita menanam, itu ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman kita ya? Setahu saya ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya ya. Setidaknya kita biarkan dulu sehingga semua hawa panas dan sebagainya yang ada di dalam tanah itu kan bisa keluar. Sehingga udara-udara yang segar lah, sehat itu bisa. Jadi tujuannya juga supaya tanah itu memiliki sirkulasi ya, yang tentunya nanti untuk mempermudah perambatan dari akar tanaman itu. Nah, terus apakah sebelum pembuatan bedengan itu ditaburi pupuk kandang atau setelah jadi bedengan? Kemarin kebetulan setelah jadi bedengan baru kita tapi kira-kira bisa enggak kita taburkan pupuk kandang sebelum kita buatkan bedengan atau setelah selesai pembajakan itu? Pada prinsipnya bisa. Oh, bisa. Yang penting penggunaan pupuk organik. Selain dari penaburan pupuk organik atau pupuk kandang itu ada tambahan atau campuran misalnya dari pupuk sintesis atau pupuk kimia itu? Kebetulan kemarin setelah pembuatan bedengan kemudian kita pemberian pupuk organik, saya memperlakukan aplikasi Trico. Trico ya, itu untuk anti layu. Anti fusarium ya? Ya betul. Untuk anti fusarium. Disemprot 1 kali. Disemprot caranya? Ya, semprot. Kemudian baru jarak 1 minggu setelah itu kita pupuk dasar dengan menggunakan NPK. Ya, NPK Posca biasa. NPK Posca. Ya. Posca merah Posca ya. Merah. Bukan Posca plus Posca warna biasa, putih bukan. Ya. Takaran yang kita gunakan dalam luas lahan 30 hari ini berapa pupuk organik atau pupuk kandang kemarin yang dihabiskan? Kalau organik saya pakai 3 ton kemarin. 3 ton. 3 ton ya. Karena ini kan lahan bekas ya nanas dulu sebelumnya. Oh iya. Sehingga karena nanas itu kan tanaman rakus. Iya. Ya, sehingga untuk jadi untuk mengembalikan atau menambah unsur hara di tanah itu ya. Betul, ya. Jadi itu tujuan untuk pemberian pupuk organik dengan jumlah yang cukup ya, dalam artian 3 ton itu. Pada prinsipnya semakin banyak semakin bagus kalau pupuk organik. Nah, beda dengan pupuk kimia. Kalau kimia ya bisa saja akan menimbulkan kerusakan, pencemaran dan sebagainya. Terus kalau Triconya kemarin? Ya, Trico saya pakai 2 kali aplikasi, saya pakai 1 liter. 1 liter. 1 liter. Ya. Untuk 30 hari ini. 30 hari. Cukup itu? 2 kali. Ya. 2 kali. Ya, 2 kali. Terus kalau pupuk Posca-nya? Posca kemarin pupuk dasar saya pakai 1,5 kintal. 1,5 kintal. Ya, tebar saja. Tebar. Ya. Terus sebelum kita melakukan penanaman, apakah kita rendam lahannya atau bedengannya lebih dahulu baru kita melakukan penanaman? Karena kebetulan kita nanam di periode musim hujan, saya kemarin tidak menggunakan perendaman, jadi langsung tanam saja kemarin. Langsung karena kan tanam. sudah lembab. Kenapa kita tidak langsung tanam setelah melakukan pelubangan itu? Karena kan kebetulan sudah kita tebar pupuk dasar supaya tidak terlalu panas barangkali nanti. Berarti kemudian sudah steril juga ya? Artinya hawa-hawa panas yang ada di dalam mulsa itu keluar dulu ya. Nah, setelah penanaman untuk pemupukan pertamanya, interval atau jarak berapa hari untuk pemupukannya? Saya kemarin 1 minggu setelah tanam baru kita kocor. Kocor.
Saya pakai Ponska Plus. Ponska Plus. Ya. Satu. Ada tambahan? Itu saja. 1 kilo. Ya, 1 kilo per 100 liter air dengan diaduk, dituang per tanaman 200 mili. 200 Satu mili gelas per lah. tanaman. Ya, 1 gelas. Itu jadi berapa kilo kemarin untuk pengocoran untuk pemupukan awalnya? Kemarin saya habis 6 kilo. 6 6 pertama. kilo ya? Ya, yang pertama. 6 kilo Ponska saja. Ponska saja. Plus. Setelah pemupukan awal dengan cara pengocoran, setelah itu jarak berapa hari lagi untuk melakukan pemupukan? Kalau untuk pemupukan saya pakai interval waktu 10 hari. Kemudian kalau untuk perawatan saya pakai interval 7 hari. Apa saja yang dilakukan untuk perawatan tanaman? Kalau perawatan ya saya aplikasi pestisida insek dengan fungi. Insek Karena, dan fungi. Ya cuaca yang sekarang musim hujan kan. Itu pada saat umur berapa untuk penyepraiannya menggunakan insek dan fungi itu? Saya setelah pupuk saya pakai itu, pagi pupuknya, kemudian sore kita aplikasi. Oh bisa ya? Bisa. Itu tidak berpengaruh terhadap tingkat kematian atau kelayaan? Tidak ya? Berarti dalam 1 hari itu paginya pemupukan pengocoran, terus nanti sore untuk penyepraian ya, menggunakan pestisida yang insek. Aplikasi pertama. Setelah itu saya pakai untuk yang spray untuk pemeliharaan tanaman. Ya. Itu interval 7 hari. Oh 7 hari. Ya, kemudian kalau untuk pupuk saya pakai interval 10 hari. Oh iya. Untuk penyepraian interval 7 hari, untuk pemupukan pakai 10 hari. Ya. Terus dosisnya berapa itu? Tetap kalau pupuk saya pakai 1 kilo per 100 ya, kemudian, liter. Ya 100 liter itu sampai 3 kali kocor. Nah, sampai 3 kali kocor. Ya, umur ke-28, minggu ke-4 itu mulai pakai tunggal. Pakai tunggal. Ya, tunggal. Dengan pupuk apa? Sama, saya pakai pupuk Ponska Plus. Ponska Plus. Dengan dosis setengah sendok per batang. Dengan jarak 10 cm. 10 cm dari batang cabai. Tidak ada kekhawatiran untuk melakukan pupuk tunggal dengan jarak segitu dekatnya, dalam artian 10 cm itu? Oh enggak. Tidak. Karena kan kondisi perakaran masih belum terlalu panjang. Ya. Sehingga asumsi kita 10 cm masih aman dari. Masih aman. Nanti setelah tambah besar ya kemudian jaraknya yang akan kita perlebar dengan interval tanaman yang 2 kita bisa tunggal di tengah-tengahnya. Sampai saat ini atau sampai sebesar gini sudah berapa kali melakukan pemupukan? Kalau yang tadi kocor saya pakai 3 kali, kemudian tunggal 2 kali. Umur 56 hari sama 42 hari. 42 hari sama umur 56 hari. Untuk tunggal. Tunggal. Oh, tunggal. Kalau yang kedua pakai 1 sendok makan per 1 tanaman. Penanganan hama dan jamur itu berarti setiap 7 hari itu sampai sekarang ya? Sampai sekarang saya tetap pakai dengan dosis yang sama. Itu, iya. Dosisnya berapa? Kalau yang untuk pemeliharaan kan tergantung di kemasan. Yang untuk fungi maupun inseknya itu saya mix, saya campur, kemudian pakai perkat karena musim hujan. Perkat ya, itu saja. Tetap yang penting interval dalam rutin interval waktu tersebut kita tetap aplikasi. Alhamdulillah sampai hari ini tanaman kita masih terbilang aman. Ya, ini cukup aman lah kalau saya lihat ini, karena sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, saya sudah keliling-keliling di beberapa lahan pertanian terkait dengan cabai. Hanya ini yang saya temukan bisa bertahan dan sebagus ini nih. Merek yang digunakan untuk fungi dan inseknya, merek apa yang digunakan kemarin? Nah, kalau fungi saya ya murah-meriah saja, kita pakai Topsida. Oh, Topsida. Topsida. Kemudian yang insek itu untuk pengamanan kemarin saya pakai Spontan. Per tangki itu berapa dosisnya? Kalau yang fungi itu kan 1 sendok. 1 sendok. Ya. Kemudian untuk inseknya 1 tutup
Yang jelas ada di kemasan, kita Oh. mengikuti itu saja. Terus kalau perkatnya? Perekat ada magic stick, Magic kemudian glue stick kalau tidak salah namanya. Ya, yang penting baik perekat lah. Oh, yang penting ada Banyak perekat. merek, ya, banyak merek yang bisa kita pakai, yang murah, banyak. Dosisnya sama dari awal, dari pertama penyepraian sampai saat ini? Seiring dengan kondisi pertanaman semakin besar, semakin banyak kita, artinya kita sedikit gandakan dosisnya. Ya. Yang awalnya itu kita pakai 1 sendok, sekarang kita pakai 2 sendok. 2 sendok. Punginya. Tadi setelah saya keliling-keliling juga di lahannya atau di tanamannya Pak Iwan, saya temukan ada yang trip atau ada yang kosong dari lubang tanam itu. Kira-kira dari semuanya ini berapa persen yang mati? Mungkin kalau persentase alhamdulillah sepertinya kurang 10%. Kurang 10%. Yang mati. Yang mati. Ya. Terus kalau yang kena trip? Kalau ya barangkali namanya budidaya tidak bisa sempurna. Pasti ada yang kena. Tapi alhamdulillah kalau trip ya ndak lebih dari 15% juga nih kalau saya lihat tadi. Itulah. Tapi ini sekali lagi capaian yang luar biasa nih Pak Iwan. Di dekat rumah saya itu ada yang nanam, luas lahannya kurang lebih 10 are, yang bisa bertahan itu hanya 20%. Makanya sekali lagi saya katakan ini adalah capaian yang luar biasa. Ini juga di pinggir rap tanaman cabai ini ada juga kacang panjang. Apakah ini tidak berpengaruh terhadap hama nanti? Terus yang menghisap dari bunga atau buah cabai ini? Ya, sejauh ini kita lihat tidak ada kendala ya dengan keberadaan itu, aman-aman saja. Alhamdulillah, malah kita sudah panen berkali-kali. Ini kan kebetulan ya tumpang sari memanfaatkan untuk kita tanamkan kacang panjang ya. Ini sudah berapa kali panen untuk kacang panjangnya? Kalau kacang panjang sudah barangkali sudah 8 kalian ini kita panen. Kita dapat rata-rata 51 kilo kita panen ini per satu kali petik ya. Ini hanya 208 tanaman. 208 populasi tanaman. Oh, populasinya. Ya. Terus untuk perawatan kacang panjangnya pakai apa ini? Nah, inilah enaknya. Kalau yang kacang panjang kita tidak pernah melakukan perawatan khusus. Hanya pada saat yang kita pelihara ini kan yang utama cabai. Nah, pada saat aplikasi perawatan cabai ya ikut sambilan ya. Sambilan. Tidak khusus untuk penanganannya. Tapi kalau sekali panen itu 51 kilo. Jadi bisa dikatakan ini untuk perawatan cabainya bisa kita dapatkan biaya atau biaya perawatan cabainya bisa kita dapatkan dari hasil kacang panjang ya. Dan tanaman kacang panjang ini tidak mengganggu dari pertumbuhan pohon cabai ya. Ya, jadi ini luar biasa, salah satu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi sebaiknya kita tidak hanya fokus pada satu tanaman, karena perlu juga kita melakukan suatu inovasi, atau juga ini juga bisa dijadikan sebagai tambahan modal buat kita supaya kita tidak sepenuhnya mengeluarkan dalam artian menguras kantong untuk membiayai satu tanaman. Kita juga bisa kita dapatkan untuk membiayai dari satu jenis tanaman seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, perawatan dalam artian dalam bentuk pupuk, insek dan yang lainnya itu bisa kita dapatkan dari hasil tanaman kacang panjang ya Pak Iwan ya. Ya luar biasa ini. Biayai sendiri. Jadi cabai ini biayai sendiri ya. Kacang panjangnya. Oh, luar biasa ini. Sampai saat ini modal yang sudah keluar itu berapa? Baru sekitar 12 mungkin. Baru 12. Dari awal semua penanganan awal. Dari penanganan awal. Ya. Dari traktor ya pengolahan lahan sampai dengan hari ini. Sampai hari ini. Terus untuk hasil dari jual cabai udah berapa yang didapatkan? Kemarin ya alhamdulillah sudah lebih 3 jutaan. Karena baru petik 2 kali. Ya. Kemudian yang ini kacang panjang
itu ya sekitar 600-an lah mungkin ada. Sekitar 600-an. Karena kebetulan harga kacang panjang ini Lagi sedang drop ya. sedang drop. Kemarin 3.000, Ya. turun 2,5, 2.000, sekarang malah 1.000. Ya enggak apa-apa itu ya biasa dari siklus Ya, betul. pertanian memang seperti itu. Fluktuatif harga itu ya Harga. pasti kita akan temukan itu Betul, seahli apapun kita dalam penanaman, mungkin dalam konsultasi juga ya pasti suatu saat kita akan menemukan Ya. terkait dengan harga seperti itu ya Pak Iwan. Ya. Tapi ini kan belum dilakukan untuk pemanenan terhadap cabai cempakanya belum ya? Belum. Sudah mulai berubah. Ya mungkin nanti pada saat panen pertama atau panen kedua langsung kembali modal yang 12 juta itu saya yakin. Mudah-mudahan. Karena ini kan pada saat ini musim penghujan, jadi bisa dikatakan banyak petani cabai yang bahkan bisa dikatakan kolab ya. Jadi sebagaimana dalam teori ekonomi, semakin sedikit barang di pasar ya secara otomatis harga semakin naik ya. Pernah dihitung kira-kira berapa yang didapatkan dalam satu kali panen ini? Nah, kita belum pernah berhitung sampai sejauh itu. Belum Kita, pernah ya? Ya, artinya takutnya nanti terlalu berandai-andai terlalu tinggi ini ya. Kita tunggu hasil saja. Ya, yang penting kita nikmati, jalani ya masalah Betul. hasil itu kita serahkan ke Tuhan ya. Kewajiban kita ikhtiar. Nah, mungkin ini sebagai penutup saja. Kira-kira apa kiat-kiat yang harus kita atau petani lakukan supaya tanamannya itu tetap bagus atau bisa memberikan hasil yang bagus kalau menurut Pak Iwan? Pada prinsipnya sebelum kita bertani barangkali kita harus ya setidaknya menguasai ilmunya dulu. Menguasai ilmunya ya. Minimal kita Konsultasi. Budidaya dengan PPL atau teman-teman yang sudah sukses. Kemudian yang kedua, jangan lupa ikuti petunjuk teknis itu. Berarti itu sangat penting ya. Penting karena petunjuk teknis yang sudah diberikan oleh teman-teman PPL atau teman-teman itu kan pasti berdasarkan rujukannya ada atau minimal pengalaman yang sudah dibuktikan. Iya. Ya misalnya penggunaan organik ini kan jarang. Ya. Petani kita menggunakan itu. Berarti pada intinya sangat penting sekali kita memberikan pupuk organik terhadap lahan kita ya. Betul. Jadi menentukan keberhasilan kita itu melalui pengolahan lahan, kemudian aplikasi pupuk organik. Aplikasi pupuk organik. Karena tanah kita sekarang ini kan sudah kurus. Ya, haranya Ya, sudah mulai turun ya, nutrisi sudah mulai berkurang ya. Pengembalian ya unsur alami dari tanahnya ya. Ini yang jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Ya, teknisnya harus begitu. Kira-kira kalau menurut Pak Iwan yang jadi pertimbangan utama terhadap banyak petani yang tidak menggunakan pupuk organik ini, kira-kira menurut pengalaman Pak Iwan itu apa kendala mereka? Sebenarnya kalau kita lihat tidak mau repot barangkali. Tidak mau repot ya. Ya. Kemudian ya mau cepat instan lah. Mau instan. Hanya mengandalkan kimia saja. Padahal itu jangka panjang kurang bagus. Padahal itu nanti jangka panjang akan berpengaruh terhadap lahan atau tanahnya ya. Betul. Dari beberapa hasil diskusi kita atau wawancara terkait dengan pertumbuhan cabai. Karena sekali lagi dari awal saya sampaikan yang membuat saya berkeinginan sekali untuk membahas tentang cabai ini terkait dengan pertahanannya sampai saat ini luar biasa. Apa yang membuat luar biasa? Karena pada saat ini intensitas hujan sangat tinggi dan tentu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan cabai. Ya ini saja yang mungkin yang bisa kami bahas, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.